Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami. Sebelum kami mempresentasikan materi, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok. Yang pertama, saya Muhammad Herullah. Yang kedua, Andi Meli Amelia. Yang ketiga, Jessica Fadilah. Yang keempat, Muhammad Said. Yang kelima, Daniel. Yang keenam, Alfila Ilham. Yang ketujuh, Anwar bin Dahlan. Yang kedelapan, Ahmad Fadli. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perwujudan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pertama akan dibacakan oleh Saudari Meli. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni wawasan yang berasal dari bahasa Jawa, dari akar kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Nusa yang artinya negara kepulauan atau archipelago state. Suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau antara yang artinya pembatas. Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yang terletak atau dibatasi antara oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra. Adapun secara terminologi, wawasan Nusantara adalah cara pandang yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Tujuan wawasan Nusantara, yaitu untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan atau integrasi dalam semua aspek kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamiah, begitupun juga dalam aspek sosial, di mana aspek alamiah mencakup trigatra atau 3 aspek, yaitu gatra geografis atau posisi wilayah, kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Adapun fungsi wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bahwa Indonesia harus merasa satu, senasib sepananggungan, sebangsa dan setanah air,
serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah salah satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan salah satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Dan yang terakhir yaitu perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai macam bangsa dan negara. Dalam artian bahwa yang pertama yaitu A, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.